Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atas nama Allah dan dengan nama Allah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita sudah berada di malam ke-21 bulan suci Ramadan. Tidak terasa 20 hari atau sebagian besar dari bulan suci Ramadan ini telah kita lalui. Tentunya kita berharap seiring berlalunya hari-hari di bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita yang ada di badan kita, di hati kita, itu juga semakin menipis diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua berharap seiring berlalunya hari-hari di bulan suci Ramadan ini, hati kita, kalbu kita itu semakin terisi dengan cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini penting? Karena pada malam ini kami diberikan tema untuk kita renungkan bersama tentang menggenggam kemuliaan malam Lailatul Qadar. Saya ingin mengawali dengan mengatakan apa yang sering disampaikan oleh guru kami kepada kami, bahwa tujuan dari semua amalan ibadah yang kita lakukan siang malam, tujuan utamanya adalah tazkiyatul qulub atau proses pembersihan hati atau proses pembersihan jiwa. Jadi kita sholat, kita puasa, kita bersedekah dan kita berzakat, tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah proses pembersihan hati. Proses pembersihan hati. Kenapa proses pembersihan hati ini menjadi sangat penting? Karena kita semua sebagai seorang hamba tentunya mengidam-idamkan yang namanya kebahagiaan. Bukankah hampir setiap waktu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu mengharap-harapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kebahagiaan yang tertinggi sesungguhnya adalah ketika hati kita ini sudah mampu mengenal Tuhan kita, ketika hati kita ini sudah berisi cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kiai Haji Ahmad Bahrudin dalam bukunya mengatakan, ayat ini sesungguhnya mengajarkan kita cara termudah untuk masuk ke dalam surga yang kita idam-idamkan selama ini.
Apa cara termudahnya? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-Ku. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba. Bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam golongan hamba Allah? Adalah dengan cara ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, adalah dengan cara menjadikan jiwa kita, kalbu kita, jiwa-jiwa atau kalbu yang tenang. Jadi kembali kami menekankan bahwa tujuan utama dari semua amalan ibadah yang kita lakukan adalah tazkiyatul qulub, proses pembersihan jiwa, proses pembersihan hati. Olehnya itu mari kita mencoba merenungkan mulai dari malam pertama sampai malam ke-20 atau sampai malam ke-21 ini, apakah salat tarawih yang sudah kita lakukan? Apakah salat lain yang sudah kita lakukan? Salat tahajud yang sudah kita lakukan? Bacaan Al-Quran yang sudah kita lakukan, itu sesungguhnya sudah membersihkan jiwa kita, sudah membersihkan hati kita. Karena hanya jiwa yang bersih yang mampu mengenali Sang Pencipta. Berarti kalau berbicara konteks bulan Ramadan, hanya jiwa yang bersih, hati yang bersih, yang siap menerima kesucian, rahasia terbesar dalam bulan suci Ramadan itu. Apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ulama kita sering mengibaratkan Lailatul Qadar itu ibaratnya tamu yang sangat agung. Kalau kita mengibaratkan tamu yang sangat agung, anggaplah misalnya mau datang berkunjung ke masjid ini seorang menteri. Maka saya yakin dan percaya semua jemaah yang ada di masjid ini akan berbondong-bondong menjemput sang tamu atau sang menteri itu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah tamu agung itu akan melihat semua yang datang menjemputnya? Tidak. Apakah yang dilihat oleh tamu agung itu diajak bersalaman? Tidak. Apakah yang diajak bersalaman oleh tamu agung itu diajak bicara? Tidak. Apakah yang diajak bicara itu dikunjungi rumahnya? Tidak. Tapi siapakah yang dikunjungi oleh tamu itu? Adalah yang tamu itu sudah yakin dan percaya tahu bahwa orang itu siap menerima dirinya. Maka seperti itulah perumpamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan datang kepada mereka yang sudah siap menerima keberkahan, kesucian malam Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar itu datangnya Lailatul Qadar itu datangnya ke dalam hati kita, ke dalam kalbu kita ini. Maka sangat penting bagi kita menyadari bahwa amalan ibadah yang kita lakukan mulai malam pertama sampai malam ke-21 ini tujuannya untuk mensucikan hati kita sehingga nanti hati kita ini siap mampu menerima malam Lailatul Qadar. Kalau hati itu tertutup, maka dia tidak akan menerima apa-apa. Kalau hati ini tertutup, semua yang datang ini tidak akan diterima. Tapi kalau hati itu terbuka, semakin besar hati itu terbuka, maka semakin besarlah nanti yang akan diterimanya. Kalau dia terbukanya kecil, sedikit pun dia tidak terima. Mungkin tadi ya, kalau misalnya datang, ibaratkan tamu agung itu mungkin hanya diajak salaman atau disenyumi, tidak diajak bicara. Tapi ketika hati itu terbuka lebar-lebar, maka dia akan menerima semua kesucian keberkahan yang ada di malam Lailatul Qadar itu. Dia akan menerima itu. Makanya kami sering mengatakan ada praktik yang kurang tepat di kalangan kita ini. Ada praktik yang kurang tepat. Apa itu? Ada orang yang memfokuskan ibadahnya di malam-malam yang dianggap malam Lailatul Qadar itu akan turun. Karena Pak Ustaz sering mengatakan turun di malam ganjil 21, 23, 25,
Maka di malam itu kemudian dia datang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-24 dia tidak muncul. Malam ke-25 datang lagi. Karena kenapa dia mengatakan bahwa bukan ke malam Lailatul Qadri turun pada saat itu. Kembali lagi tadi ke konsep awal yang kami sampaikan, Lailatul Qadri akan turun kepada mereka yang dianggap Lailatul Qadri itu siap menerimanya. Siap menerimanya. Maka beruntunglah mereka yang senantiasa mulai malam pertama, malam kedua sampai malam ini tidak pernah berubah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berubah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Praktek yang lain yang terkadang keliru ketika berbicara tentang malam Lailatul Qadri itu, karena Pak Ustaz sering mengatakan tanda-tandanya Lailatul Qadri itu misalnya cuaca sangat luar biasa, angin sangat tenang, dan yang lainnya, berbagai macam tanda-tanda. Maka terkadang kita ada praktek, kebetulan pernah saya dapatkan itu. Terkadang ada orang yang sengaja keluar mengamati langit, kemudian dia mengatakan air tidak turun malam Lailatul Qadri ini malam. Kenapa? Karena tidak bagus cuacanya. Tidak turun malam Lailatul Qadri ini malam karena hawanya sangat panas dan sebagainya. Mereka sibuk mengamati cuaca, tapi mereka tidak pernah pusing sibuk apakah hatinya sudah siap menerima itu. Makanya sekali lagi hadirin, menggenggam malam Lailatul Qadri itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sulit, tapi bukan juga sesuatu yang mudah. Bagaimana caranya? Mari kita persiapkan hati kita, kalbu kita baik-baik. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta melalui ibadah yang kita lakukan selama ini. Melalui ibadah yang kita lakukan selama ini. Jadi ibadah yang kita lakukan itu puasa, sholat, infak, membaca Al-Quran, itu hanyalah sarana, alat untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan utama kita. Jadi jangan menganggap bahwa sholat itu adalah tujuan, jangan menganggap bahwa puasa itu adalah tujuan, tapi sesungguhnya dia hanya sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah tandanya seseorang menerima malam Lailatul Qadri itu? Apa kira-kira tanda? Kami sering berdiskusi. Saya termasuk orang yang tidak sepakat kalau ada orang yang senantiasa menceritakan bahwa tadi malam turun Lailatul Qadri dan sebagainya, seakan-akan dia menganggap dirinya itu sudah mendapatkan Lailatul Qadri. Saya tidak sepakat. Saya tidak sepakat. Karena orang yang menerima Lailatul Qadri itu, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami itu nanti bisa dilihat setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Kenapa ini penting untuk kita renungkan bersama? Seorang penyair yang sangat terkenal, Rumi, dia menyampaikan dalam satu syairnya seperti ini, bapak-bapak ibu. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan adalah Al-Quran yang sama yang kita baca di luar Ramadan. Maka kenapa perlakuan kita berbeda? Kenapa perlakuan kita berbeda? Kita ini ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka kita memfokuskan diri kita, pikiran kita untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Tapi keluar dari bulan suci Ramadan berubah.
Di bulan Ramadan ini kita berusaha menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Tapi ketika setelah selesai bulan Ramadan, jangankan dihatamkan, dilihat saja itu Al-Quran tidak pernah. Padahal Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sama. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Maka kenapa perlakuan kita berbeda? Kenapa perlakuan kita berbeda? Maka salah satu tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadri itu ketika nanti selesai lepas bulan suci Ramadan ini, perlakuannya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran, setelah selesai bulan suci Ramadan itu, dia semakin gencar membaca kitab suci Al-Quran. Di bulan suci Ramadan dia mendirikan qiyamul lail, dia melaksanakan salat tahajud. Setelah selesai bulan suci Ramadan, semakin gencar, semakin kuat dia melaksanakan salat tahajud. Di bulan suci Ramadan dia berinfak, bersedekah. Setelah selesai bulan suci Ramadan, maka dia semakin kuat berinfak, semakin kuat bersedekah. Itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadri turunnya ke hati seseorang, dan hati itu adalah hati yang sudah mengenal Tuhannya. Hati ini sudah mengenal Tuhan kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, fa'aina ma tuwallu, kemana pun mata ini memandang, yang kita lihat adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemana pun mata ini memandang, yang kita lihat adalah asma Allah. Kemana pun mata ini, wajah ini menghadap, yang ada di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita renungkan bersama. Apakah ibadah kita mulai malam pertama sampai malam ini sudah melatih, mempersiapkan wadahnya hati, atau sudah mempersiapkan hati ini sebagai wadah tempatnya malam Lailatul Qadri itu turun? Mari kita lihat hati kita, mari kita lihat diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita boleh menganggap bahwa hati kita ini, wadah kita, wadahnya malam Lailatul Qadri, atau hati kita ini melumpi memang siap dituruni malam Lailatul Qadri, mari kita perbaiki. Karena masih ada waktu 10 malam. Mari kita perbaiki. Kalau misalnya di malam pertama sampai malam ke-21 menurut kita belum bagus ibadah, belum sempurna ibadah, mari kita sempurnakan di 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan dengan itu kita semua mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terakhir. Lailatul Qadar turunnya ke hati. Maka pendapat ini disampaikan oleh beberapa ulama besar, termasuk Profesor Dr. T.H. Quraisy kita. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya ke hati. Maka kira-kira kapan datangnya itu? Salah seorang guru kami menyampaikan kepada kami, ketika hati ini sudah merasa bergetar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu tidak semua doa yang mau kita panjatkan, semua permohonan yang kita mau panjatkan di saat itu tidak mampu terucap. Kenapa? Karena ada rasa bahagia, rasa malu, rasa bahagia sebagai seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Kita sudah tidak mampu mengucapkan apa-apa lagi. Kita sudah tidak mampu mengucapkan apa-apa lagi. Kalaupun kemudian kita berdoa, yang kita ucapkan hanya doanya Rasulullah, doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena penting juga ini, terkadang sebagai penutup, terkadang kita terlalu fokus ke makhluk, tidak fokus kepada Sang Pencipta. Fokus kita kepada doa, doa itu salah satu makhluknya Allah. Kita terkadang terlalu fokus ke makhluk, dan jangan sampai kita melupakan mendekatkan diri kita kepada Sang Penciptanya. Sekian yang sempat kami sampaikan pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.